Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seorang nabi yang bernama Yunus sempat ditanya oleh Allah, layakkah engkau marah? Pertanyaan ini terkait dengan bagaimana kekecewaan Yunus karena Allah mengampuni kota Niniwe. Keinginan Yunus, Niniwe itu ditunggang balikan. Niniwe itu harus dibinasakan. Tetapi Allah mau memberikan kesempatan untuk kota Niniwe diampuni. Sehingga Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Sempat Yunus melarikan diri dan hendak mau lari ke Tarsis. Tetapi Tuhan menuntun Yunus sehingga dia harus kembali kepada rencana yang Allah telah tetapkan, kepada panggilan yang Allah telah tetapkan. Sehingga melalui ikan besar Yunus dimuntahkan hingga sampai ke Niniwe. Apa yang terjadi saudaraku? Yunus memang menyampaikan firman Tuhan, memang memberitakan seruan untuk bertobat. Tetapi Yunus masih berharap agar orang-orang Niniwe itu tidak bertobat, sehingga Tuhan bisa memusnahkan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar ada seruan untuk harus bertobat, maka hari itu juga raja, masyarakat, dan binatang-binatang mengambil keputusan untuk berpuasa untuk meminta permohonan untuk diampuni. Dan memang Tuhan mengampuni. Inilah yang membuat Yunus kecewa, marah kepada Tuhan, sehingga Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Saudara-saudaraku yang kekasih, dari ayat ini, dari sikap yang diperlihatkan oleh Yunus dan bagaimana kita melihat sikap yang diperagakan oleh Allah, maka kita tahu bahwa Allah dapat melakukan apapun sesuai dengan apa yang Allah mau. Kadang Allah bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun yang harus kita tahu, seperti apapun yang terjadi, kita tidak pantas untuk marah, kecewa kepada keputusan yang Allah telah tetapkan. Saudaraku, Allah tidak membuat kita menjadi orang-orang yang selalu disetir oleh Allah, karena kita memiliki kehendak bebas untuk menentukan. Dalam kapasitas ini, saudara, Allah memberikan kesempatan kepada Niniwe apakah mereka mau bertobat atau tidak. Dalam kesempatan itu, kehendak bebas di tangan orang-orang Niniwe. Kalau orang Niniwe tidak bertobat, pasti dibinasakan. Tetapi ketika mereka mengambil sikap untuk bertobat, Allah memulihkan. Dan ini tidak bisa diterima oleh Yunus, karena Yunus hanya menghendaki keinginannya yang tercapai, bukan keinginan Allah. Maka kita harus belajar dari sikap ini, dari kondisi ini, bahwa seperti apapun yang kita mau lakukan, atau seperti apapun rencana yang ingin kita capai ke depan, kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, maka walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, tapi yang pasti ujung-ujungnya adalah kebaikan kita. Tetapi kalau yang kita lakukan bertentangan dengan kehendak Allah, maka sebaik apapun rencana kita, kemungkinan besar akhirnya akan menghancurkan kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mampu belajar tidak marah, tidak kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mengapa saudaraku? Belajarlah bahwa kita telah menyerahkan segala sesuatu, kehidupan kita telah serahkan kepada Allah. Kita telah mempercayai bahwa semuanya bagi kepentingan Allah. Tetapi dalam perencanaan kita pun, kalau pada akhirnya yang terjadi keputusan atau
tiba-tiba yang semua yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak boleh kecewa, karena berarti Tuhan menghendaki hal yang lebih baik yang harus kita terima. Tetapi bagi setiap kita yang hidup tidak sesuai kehendak Allah, jangan pernah bermimpi untuk kita bisa menerima sesuatu yang baik. Karena percayalah, kehidupan kita hari ini, keputusan kita hari ini akan menentukan apa yang akan kita terima di masa depan. Jadi, belajar dari sikap Yunus, layakkah engkau marah? Allah bertanya. Karena memang tidak perlu kita marah, atau kita tidak perlu Yunus marah, karena keputusan Allah itu karena atas tindakan orang Niniwe, bukan atas kehendak Allah dalam kapasitasnya untuk otoriter. Karena orang Niniwe mengambil keputusan untuk bertobat, maka Allah bertindak dalam keadilannya. Jadi Yunus tidak pantas untuk marah. Ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita melakukan kehendak Allah, dan kita belajar untuk tidak marah apapun hasilnya, karena selalu yang terjadi dalam hidup kita adalah bentuk keadilan Allah dan bentuk kasih setia Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.